Ya, record. Ya, diem semuanya, we mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas besar kami, yaitu klasifikasi kerusakan pada daun apel menggunakan metode CNN. Next. Di sini anggota kami yaitu yang pertama ada Ande Rizky Ripnali dengan NIM F1D 018007, Fikri Rahman dengan NIM F1D 018017, kemudian Sifa Salsabila F1D 018093. Selanjutnya, konten yang akan dibahas yaitu ada metode, dataset, run code, dan penutup. Yang pertama, metode yang akan dijelaskan oleh Fikri Rahman. Tugas besar kami adalah metode CNN atau Convolution Neural Network, yang merupakan salah satu metode AI yang digunakan untuk data berbentuk visual atau citra. Metode CNN dilakukan dalam klasifikasi kerusakan pada daun apel karena penggunaan metode CNN relatif lebih cepat. Selanjutnya di sini ada dataset. Dari dataset yang kami gunakan yaitu Apple Leaf Disease Dataset yang berfungsi untuk mengklasifikasikan kerusakan pada daun apel berdasarkan citra yang ada. Berdasarkan banyak data yaitu 480 data yang dimana kami membagi dataset tersebut menjadi data training, testing, dan validation yang masing-masing data terdiri dari 384 data training, 40 data testing, dan 48 data validation. Dataset yang kami gunakan dibagi menjadi 3, yaitu Apple Blackroot, Apple Cheddar Rust, dan Apple Scrub. Next. Selanjutnya adalah implementasi dari program yang dibuat akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, di sini merupakan code dari dataset. Yang pertama yaitu kita memasukkan API untuk mengunduh dataset, di mana yang akan diambil dari Kaggle. Caranya itu kita memilih filenya, kemudian mengunduh file datasetnya. Setelah itu, setelah diunduh, kita akan melakukan unzip file dataset, di mana unzip ini dilakukan untuk menghasilkan file yang ada. Berikut merupakan file yang telah di-unzip. Kemudian akan dilakukan split folders-nya, di mana ada library untuk melakukan split folders-nya. Selanjutnya, kita dapat membagi dataset ke dalam 3 folder, yaitu train, validation, dan testing, di mana pada dataset ini terdapat dataset split dengan rasio 0,8, 0,1, dan 0,1. Selanjutnya dari Google Colab-nya kita dapat mengimport drive. Ya, lanjut. Nah, dari drive ini kita akan menyimpan hasil dari training datanya. Yang pertama itu kita menyimpan dataset ke dalam variabel, di mana di dalam code di bawah telah dibuatkan untuk variabel training dan validation-nya. Selanjutnya mengimport library, ada TensorFlow, TensorFlow.keras, dan keras.callback. Kemudian ada sklearn dan numpy,
serta matplotlib. Setelah itu, kita melakukan argumentasi dengan menormalisasi citra menjadi 0 sampai dengan 1. Dengan cara datagennya itu kita akan melakukan image data generator, di mana akan dilakukan rescale 1/255 dengan rotation 20, kemudian zoom-nya 0,2 dan selanjutnya. Kemudian kita dapat meload dataset menggunakan data generator yang akan dilakukan untuk train-nya dan validation. Selanjutnya, untuk mengambil kelas yang terdapat dalam dataset, kita dapat memanggil train generatornya .class_indicase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, di sini menyimpan hasil train terbaik berdasarkan base loss validation. Dan cara checkpoint loss-nya itu sebenarnya model checkpoint dan disimpan dalam file baseloss.hdf5. Nah, selanjutnya di sini melakukan early stop juga pada file loss dan loss-nya jika tidak mengalami penurunan sama 10 epochs. Jadi di training nanti akan ada 60 epochs yang kita gunakan. Jika file loss dan loss-nya tidak mengalami penurunan, maka akan berhenti pada epochs yang 10 kali tidak mengalami perubahan pada file loss dan loss-nya. Dengan early stop F1 sebenarnya early stopping monitor file loss pada min dan sampai 10. Sama juga dengan untuk loss-nya sampai dengan 1 hingga 10 kali tidak mengalami perubahan. Dan juga ada kondisi yang dimana kelas callback-nya ini itu proses training ketika mencapai hasil akurasinya lebih 90% dan loss-nya kurang dari 0,01. Maka proses training atau proses epoch yang nanti akan terjadi akan henti pada kondisi akurasinya lebih dari 90% dan loss-nya kurang dari 0,001 atau sekitar 0,1%. Oke, selanjutnya di sini code untuk membangun model sekuensialnya. Nah, cara model menggunakan model sekuensial TensorFlow.keras.layers yang dimana 30 dan layernya 3,3 dan activation value dengan input sheet-nya ukuran gambarnya 224 ke 224 dengan 3 kelas. Dan seterusnya, dan di sini ada juga untuk mencegah terjadi overfitting dengan cara tf keras.keras.layar dropout 0,2 f.keras.layar flattennya 0 dan tf keras.layarnya edge-nya 256 dan activation value dan 3 untuk activation sigmoid. Dan didapatkan hasil sumeria untuk model spesialnya seperti ini dapat kita lihat. Dan selanjutnya di sini ada menyusun model untuk proses trainingnya. Ada model compile, loss ketika cluster concentropy, dengan optimizer-nya RMS prop, triknya dengan akurasinya untuk proses akurasinya. Dan selanjutnya di sini kita melakukan training data dan disimpan pada history dengan cara model.fit dan generator yang kita siapkan validation data validation generator epoch-nya sebanyak 60 maksimal dan dapat kita lihat hasilnya di sini pada epoch pertama itu loss-nya dapatkan 1,2 akurasi masih 37% dan hingga epoch ke di sini epoch ke 40 karena pada epoch ke 40 ini loss dan validation loss-nya itu tidak berubah sebanyak 10 kali epoch yang dapat dilihat dari 30 ke 40 tidak mengalami perubahan pada file loss-nya. Kita lihat ke 40 maka epoch ke 40 training berhenti dan didapatkan hasil pada akurasi trainingnya 98% atau 0,98. Selanjutnya menyimpan model terbaik sehingga tidak perlu melakukan training kembali. Jadi kita simpan data training di atas tersebut ke dalam
model terbaiknya dengan cara model folder dan disimpan pada last model. Selanjutnya di sini memplotting model loss-nya. Seperti biasa memunculkan plottingnya, yang dimana trainingnya itu yang warna biru dan filenya validationnya yang berwarna kuning. Dan untuk selanjutnya di sini memplotting akurasi datanya sama seperti di atas, dan trainingnya warna biru dan validationnya warna kuning, yang dimana approach-nya itu sampai 40 dan akurasinya itu sekitar 98% di sini untuk trainingnya, dan validation ini berapa tuh? Sekitar 90% juga. Masuk selanjutnya menyimpan hasil data training tersebut ke dalam CSV dan disimpan dengan cara di F2 CSV model folder disimpan dalam file history.csv. Oke, setelah training dilakukan, maka selanjutnya proses testing. Di sini proses testing yang pertama menyimpan datanya pada drive CNN dalam folder CNN tersebut seperti biasa, dan di sini ada mengimport beberapa library yang digunakan seperti NumPy, Seaborn, Matplotlib, CV2, Pandas, Sklearn, TensorFlow, TensorFlow.keras, dan NumPy juga. Di sini pertama dilakukan itu meload riwayat data yang telah disimpan pada JSP file tadi kita simpan dalam file history.csv dengan cara history basic dengan pandas.rev csv dan result history.csv, yang dimana kita mengambil data pada file history.csv tersebut. Selanjutnya melihat epoch terakhir yang disimpan dengan cara print history basic.save. Jadi tadi kan epoch yang kita gunakan itu 40 terakhir, jadi 40 per setnya 5, yang dimana 5 itu ada alamat akurasi, file akurasi, loss, dan file loss. Oke, selanjutnya di sini memplotting loss dan akurasi dari riwayat data sebelumnya. Jadi plotting di sini sama halnya dengan di training tadi, hanya ditampilkan kembali saja. Jadi seperti lihat di sini loss-nya itu naik turun dan akurasi juga naik turun, tapi kebanyakan naik dan didapatkan akurasinya sini 98%. Oke, di sini selanjutnya ada membuat label mapping dari setiap jenis penyakit tahun apel. Jadi di sini kita membuat labelnya, yang dimana untuk kelas pertama itu dengan label 0, kelas 2 labelnya 1, dan kelas ketiga yang itu AppleSCAP dengan label 2. Jadi di sini kita saja meload data testingnya dengan testing data yang disimpan dalam suatu file, dan labelnya juga itu simpan dalam suatu file juga. Testing path, jadi langsung kita mengambil dari data testingnya, dan seperti biasa rumusnya langsung print data testingnya dan beserta ukurannya, yang dimana data testingnya itu sebanyak 48 dengan ukuran gambar 224 kali 224 dengan 3 buah kelas. Dan selanjutnya meload model yang telah dibuat dengan basic model sama dengan load model yang kita baca dengan best result / best file loss HDF5. Selanjutnya melakukan pengujian klasifikasi dengan tes basic, NPR mark for and basic model predict testing data. Kita melihat hasil pengujian klasifikasi dapat dilihat di sini. Precision dari kelas pertama itu 0,94, untuk kelas 2 sama 0,94, dan kelas ketiga itu 1. Untuk recall untuk kelas pertama 1 atau label kedua 1, label kedua juga 1, label pertama juga 1, dan untuk label kedua itu 0,87 atau 7%. F score-nya untuk label pertama dan kedua, label ke-0 dan label pertama itu 97%, dan label kedua itu 93% atau 0,93. Dengan banyak data, label pertama 17, 16, dan 15. Dengan dapatkan akurasi dari ketiga tersebut itu 0,96 dari 48 data testing. Jadi akurasi dari data testing ini itu 0,96 atau 96%. Selanjutnya di sini lakukan
plotting hasil dari data pengujian testing tersebut dengan cara plot.figure fixes ukurannya 10 kali 10 namanya basic model. Oke, dapat dilihat di sini untuk kelas pertama tidak ada yang keliru terbaca errornya, jadi tidak benar semua prediksinya. Dapat dilihat di sini berwarna biru gelap. Di sini biru gelap itu 0. Dan untuk kelas pertama juga tidak ada, dapat dilihat 0, dan di sini ada sedikit keliru atau kurang prediksi, kurang sedikit benar yang dapat pada kelas ketiga atau label kedua, di mana warnanya sini sedikit keunguan, tidak biru gelap seperti yang label 0 dan label 1. Jadi sekitar 1% atau hingga 2% lah terjadi pendeteksian kurang atau error sedikit. Oke, sekian dari penjelasan testing. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika kurang penjelasan yang detail. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.